Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Wirtanto dari Manajemen F. Di sini saya akan membahas tentang komunikasi antar budaya. Pendahuluan. Bab ini membahas komunikasi antara budaya yang berbeda. Komunikasi antara budaya juga dikenal sebagai komunikasi lintas budaya. Pertama, kita tahu betapa sulitnya berkomunikasi lintas batas sosial karena faktor-faktor yang kita bahas dalam bab ini, seperti stereotip sosial. Komunikasi lintas sosial di seluruh dunia. Menurut para peneliti yang telah menggunakan pendekatan identitas sosial, mengatakan bahwa orang-orang sebenarnya tidak bereaksi terhadap kepribadian yang unik dari seorang individu. Salah satu masalah praktis yang mengikuti perspektif adalah penelitian tentang komunikasi antar kelompok telah menunjukkan bahwa mungkin ada koneksitas negatif yang dapat diprediksi, kecuali anggota kelompok bekerja sebagai keras dalam komunikasi mereka. Salah satu prosesnya adalah kelompok-kelompok tersebut sebenarnya akan mendiskriminasi satu sama lain di setiap kesempatan yang ada. Stereotyping adalah generasi tentang sekelompok orang berdasarkan keanggotaan kelompok mereka. Stereotip adalah menetapkan karakteristik yang identik kepada setiap orang dalam suatu kelompok terlepas dari keadaan yang sebenarnya di antara anggota kelompok-kelompok itu. Salah satu konsep dasar analisis budaya. Masalahnya yang kita hadapi dalam mendefinisikan budaya adalah bahwa sebagai ilmu pengetahuan manusia memiliki pandangan yang berbeda tentang budaya. Juga dalam konteks tertentu, itu bisa menjadi kata yang penuh emosi, terutama ketika budaya tertentu dianggap lebih unggul dari yang lain. Relativitisme budaya. Konsep relativitas budaya terutama berasal dari bidang antropologi. Dalam bentuknya yang ekstrim, dikatakan bahwa budaya hanya dapat dievaluasi berdasarkan nilai dan institusi mereka sendiri. Dari perspektif ini, kita bahkan tidak bisa menetapkan konsep kebenaran dan konsistensi. Etnosentrisme adalah pandangan yang secara tidak kritis mengandaikan bahwa budaya seorang adalah kriteria yang dengannya semua budaya lain harus dihakimi. Hampir selalu digunakan dalam arti negatif untuk menggambarkan sikap yang menolak untuk mengakui validasi nilai yang berbeda dari mereka sendiri. Salah satu cara menganalisis dan membandingkan perbedaan budaya adalah dengan mencari karakteristik dari komunitas yang berbeda. Ada banyak aspek budaya yang mempengaruhi bisnis dan yang mungkin tidak dipahami dan diterima oleh seluruh tenaga kerja, antara lain sejarah, pengalaman dengan dan sikap terhadap entitas, tradisi dan alat istiadat, pengalaman dengan dan sikap terhadap teknologi dan tempat kerja. Bahasa Inggris sebagai bahasa bisnis. Ada perbedaan signifikan dalam cara bahasa Inggris digunakan dalam konteks yang berbeda, di mana memiliki implikasi untuk komunikasi. Bagaimana cara penghalang antara budaya dapat diatasi? Yang pertama, membuat orang tetap berwaspada tentang masalah. Yang kedua, mengambil pendekatan reaktivitas terhadap masalah. Yang ketiga, mengembangkan budaya perusahaan yang tepat. Tanggung jawab manajemen untuk komunikasi antara budaya. Meningkatkan komunikasi antar budaya adalah tanggung jawab manajemen yang mencakup berbagai kegiatan. Organisasi harus menetapkan prosedur konsultasi yang efektif.
Dengan demikian, hal-hal ini tidak dapat menjadi solusi cepat untuk komunikasi antara bisnis budaya, tetapi lakukan identifikasi bidang masalah dan sediakan agenda untuk konsultasi. Setiap organisasi harus mengidentifikasi masalahnya sendiri dan mendapatkan agendanya sendiri. Kebijakan perusahaan, seperti disebutkan sebelumnya, manajemen harus memiliki proses meningkatkan komunikasi lintas budaya. Perusahaan harus berkomitmen untuk meningkatkan hubungan antara budaya melalui konsultasi dan negosiasi yang tulus. Tujuan utamanya adalah untuk membangun budaya perusahaan di masa mana semua karyawan dapat berlangganan. Yang kedua, training. Program pelatihan sering memiliki bias budaya bawaan. Oleh karena itu, perlu untuk melihat bahwa program didasarkan pada standar country nyata dari peserta pada ide-ide yang berbentuk sebelumnya. Hubungan industri dan staf. Kebijakan hubungan industrial dapat memiliki prinsip dasar yang sangat berbeda. Jadi, di bidang hubungan industri ada kebutuhan untuk mengadaptasi sistem dengan budaya perusahaan organisasi. Sekian dari penjelasan saya, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.